Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Febrianti Mikra, Program Studi Pendidikan Biologi dengan NIM 200310062. Pada mata kuliah Keanekaragaman Hewan, dosen pengampunya yaitu Bapak Relsa Yogika, SPD, MPD. Di sini saya ingin memenuhi tugas yang mana tugasnya yaitu membuat video praktikum mandiri. Pada praktikum ini, saya memilih film Cnidaria. Spesies yang saya pilih yaitu Aurelia aurita. Cnidaria adalah sebuah film yang terdiri dari lebih 10.000 spesies hewan sederhana yang hanya ditemukan di perairan, kebanyakan di lingkungan laut. Dari sudut etimologi, kata Cnidaria berasal dari bahasa Yunani cnidos, yang berarti jarum penyengat. Kemampuan menyengat Cnidaria lah yang merupakan asal nama mereka. Ubur-ubur dapat ditemukan di seluruh lautan dunia, bahkan pernah ditemukan di beberapa danau air tawar. Secara umum, Aurelia aurita hidup di perairan pantai yang dapat ditemukan di muara sungai dan pelabuhan. Ia hidup dalam suhu air laut berkisar dari 6 derajat Celcius hingga 31 derajat Celcius. Dengan suhu optimum 9 derajat Celcius hingga 19 derajat Celcius. Aurelia aurita lebih menyukai laut sedang dengan arus yang konsisten. Spesies ini telah ditemukan di perairan dengan kadar garam serendah 6/1000. Ubur-ubur adalah binatang laut yang tidak memiliki tulang. Sekitar 95% dari tubuh ubur-ubur adalah air. Ubur-ubur memiliki dua bentuk tubuh, yaitu polip yang menempel di dasar laut dan medusa yang dapat berenang bebas berbentuk cangkir terbalik. Ubur-ubur tidak memiliki otak, darah, dan sistem saraf, tapi ubur-ubur mempunyai jaring saraf. Sistem pencernaan hanya dengan satu lubang. Mereka mengambil makanan melalui mulut di bagian bawah belnya, makan dengan mengumpulkan plankton dan moluska. Cara kembang biaknya dimulai dengan cara reproduksi generatif. Ciri-ciri Aurelia aurita. Bentuk tubuh menyerupai mangkuk atau cawan, sehingga seringkali disebut dengan ubur-ubur mangkuk. Hidup dengan dua bentuk, atau medusa dan polip. Namun bentuk medusanya lebih mendominasi. Diameter tubuhnya dapat mencapai 2 meter. Memiliki kelenjar kelamin yang terdapat dalam kantung-kantung ruang gastrikum. Hidup di perairan laut. Di praktikum kedua ini saya memilih film moluska. Spesies yang saya pilih yaitu Achatina lysachatina. Moluska berasal dari bahasa Latin molluscus yang berarti lunak. Jadi, jika ditinjau dari asal katanya, moluska berarti hewan yang memiliki tubuh lunak. Moluska mencakup hewan-hewan yang bersifat tripoblastik celomata dengan sebaran habitat yang sangat luas. Tubuh moluska yang lunak sebagai ciri utama dari film ini umumnya dilindungi oleh suatu cangkang yang keras. Moluska memiliki sifat kosmopolit, di mana hewan-hewan ini memiliki daerah persebaran yang sangat luas. Moluska dapat ditemukan di darat, air tawar, maupun air laut. Dengan persebaran yang sangat luas tersebut, moluska menjadi filum dengan anggota spesies terbesar kedua setelah arthropoda. Ukuran tubuh moluska sangat bervariasi mulai dari siput yang panjangnya hanya beberapa milimeter hingga cumi-cumi raksasa yang dapat mencapai panjang 18 meter. Bekicot dapat ditemukan di lingkungan yang lembab. Bekicot tidak suka terpapar sinar matahari secara langsung, sehingga wilayah paling optimal untuk hidup dalam kawasan tropis yang basah atau lembab. Suhu letal minimal yang disukai adalah sekitar 7,22 derajat Celcius dengan pH lingkungan antara 7-8. Dengan kondisi lingkungan yang optimal untuk menunjang kehidupannya. Bekicot umumnya dapat dijumpai di kawasan hutan yang memiliki kondisi lembab. Tempat saya menemukan bekicot yaitu di tempat yang lembab. Bekicot menempel pada batu, tanah, batang pohon, dan dedaunan. Area tersebut juga memudahkan bekicot memperoleh makanan.
Kelompok moluska ini sebenarnya dianggap sebagai hama tanaman oleh para petani. Bahkan seperti telah disebutkan bahwa satwa bercangkang ini mengandung parasit yang menyebabkan penyakit, sehingga tidak baik untuk dipelihara. Merupakan Triploblastic coelomata, merupakan hewan invertebrata. Struktur tubuh terdiri atas rumah atau cangkang bekicot yang simetris bilateral, kepala dan dua pasang tentakel. Satu pasang tentakel yang lebih panjang memiliki mata pada ujungnya. Bekicot punya radula yang terletak di dalam mulut yang berfungsi untuk memakan daun. Hewan ini bersifat hermafrodit, tapi tidak melakukan fertilisasi sendiri. Sistem pernafasan menggunakan paru-paru melalui lubang pada ruang mantel atau apertura pulminalis. Sistem pencernaan dimulai dari mulut, faring berotot, esofagus, tembolok tipis, lambung, usus halus berkelok-kelok, anus. Hewan ini punya kelenjar ludah di kiri kanan tembolok dan sebuah hati yang terhubung dengan lambung yang terletak di bagian atas rumah bekicot. Sistem ekskresinya sangat mengandalkan ginjal. Sebelum dikeluarkan, kotoran disaring oleh ginjal kemudian dikeluarkan ke ruang mantel. Bekicot juga punya paru-paru yang digunakan dalam sistem respirasi dan sirkulasi. Paru-paru bekicot disebut dengan pulmonata, yaitu jaringan di luar dinding luar mantel. Darah yang mengumpul dalam tubuh dan udara dari paru-paru dipompa oleh jantung lewat arteri dalam kepala, kaki, dan organ dalam tubuh. Pada praktikum ketiga, filum yang saya pilih yaitu Annelida dengan spesies Lumbricus terrestris. Annelida adalah kelompok hewan dengan bentuk tubuh seperti susunan cincin gelang-gelang atau ruas-ruas. Istilah kata Annelida berasal dari bahasa Yunani dari kata annulus yang berarti cincin dan oedos yang berarti bentuk. Annelida adalah cacing dengan tubuh bersegmen tripoblastik dengan rongga tubuh sejati dan bernapas melalui kulitnya. Terdapat sekitar 15.000 spesies Annelida dengan panjang tubuh mulai dari 1 mm sampai 3 meter. Filum Annelida hidup di air tawar, air laut, dan di tanah. Umumnya Annelida hidup secara bebas, meskipun ada yang bersifat parasit. Habitat tempat saya menemukan Lumbricus terrestris yaitu di tanah, di mana di tanah itu banyak terdapat bahan organik. Bahan organik yang saya temukan yaitu rumput, karena saya mencarinya di dekat kandang sapi. Selain itu, tempatnya lembab dan tidak terkena cahaya matahari secara langsung. Habitat alami cacing tanah pada umumnya berada di tempat yang gelap dan lembab. Cacing tanah dapat hidup pada kisaran temperatur 5 derajat Celcius hingga 29 derajat Celcius. Temperatur optimal untuk cacing tanah melangsungkan hidupnya adalah pada 20 derajat Celcius hingga 25 derajat Celcius, dengan kelembapan 60–75%. Cacing tanah dapat bereproduksi dengan sangat cepat. Dari beberapa penelitian mengatakan bahwa cacing tanah menggandakan jumlahnya setiap 60–70 hari. Cacing tanah termasuk hewan tingkat rendah karena tidak mempunyai tulang belakang. Cacing tanah memiliki tubuh yang bersegmen-segmen yang berbentuk cincin. Tubuh dibedakan atas bagian anterior dan posterior. Pada bagian anteriornya terdapat mulut dan beberapa segmen yang agak menebal membentuk klitelium. Pada ruas ke-31 atau ke-32 hingga ruas ke-37 mengalami pembesaran menjadi seperti bentuk sadel yang disebut klitelium, yang digunakan untuk reproduksi. Terdapat anus yang terletak di bagian ruas terakhir.